حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة العظيمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وماح الضلالة ونصح الأمة وعزل الظلمة بأسرار الأنوار الجلالة وأحسن السيارة السنية. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنه عز وحزن في الدنيا والمرجع، فيها غنى دارين فاستمسك بها والزم تنال ما تستحيه وتدعي. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari atas mimbar yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam tafsir Sawi dijelaskan takwa bermakna imtisali awamirillah wajtinabin nawahihi fi syirri wal alaniyah. Takwa dalam arti patuh, taat, tunduk kepada perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam khalayak ramai. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini patutlah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, takdirku dan takdir kalian ada di dalam genggamannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan takdir hamba-hambanya dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan yang nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing kejadian itu adalah pelajaran buat orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasanya lah kita bisa bersaudara seperti ini, dan karena jasanya lah Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, dan karena jasanya lah Allah Ta'ala mengampuni setiap dosa umat Nabi Muhammad hingga sampai Nabiullah Musa ingin menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, dalam waktu yang singkat ini Al-Fakir akan merangkum suatu nasihat yang insyaallah bisa antum pakai, bisa antum pegang dan bisa antum sampaikan kepada saudara-saudara antum sekalian, yaitu mengenai bab sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, khususnya di surat Al-Munafiqun, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Dalam riwayat, dalam ayat yang lain di surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di Al-Qur'an yang mulia, khususnya di surat Al-Lail ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
Tiga ayat tersebut memiliki keistimewaan tentang bab-bab bersedekah. Bahkan kata Nabi SAW mengenai salah satu di antara ayat tersebut, Nabi menyampaikan bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang Allah utus. Setiap pagi hadirin ada dua malaikat, yang satu dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kasih ganti orang-orang yang bersedekah. Kasih ganti ya Allah, kasih limpahkan rahmat-Mu ya Allah pada orang-orang yang bersedekah. Dan yang satu lagi berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran, berikan kebinasaan, berikan kerugian kepada orang-orang yang pelit, yang bakhil, yang orang-orang yang enggak mau bersedekah. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang populer kita dengar tatkala orang meninggal dunia, satu hadis dikatakan, idza matabnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin zariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u. Kalimat pertama Nabi Muhammad katakan, terputuslah apabila mati anak keturunan Adam, maka amalnya itu terputus, kecuali tiga perkara. Salah satu di antaranya adalah sedekah zariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Kita lihat hadirin, hadis ini menerangkan untuk pahala orang-orang yang telah meninggal dunia. Bahkan di satu kitab Wasiatul Mustafa li Ali bin Abi Thalib, dalam kitab Wasiatul Mustafa Imam Sya'rani yang saya tahu bahwa diperintahkan Imam Ali diperintahkan kasih wasiat kepada Imam Ali dari Nabi Muhammad SAW khusus buat orang-orang yang mati di antara kita. Kata Nabi Muhammad, saking dekatnya Nabi sama Imam Ali, Nabi berkata, anta minni bimanzilati Harun bin Musa alaihissalam. Kedudukan Sayyidina Ali seperti kedudukan Nabiullah Harun di hadapan Nabiullah Musa alaihissalam. Itu bahkan Nabi berpesan, ya Ali, kalau engkau pegang wasiat ini, istahamidan wa mutasyahidan wa ba'asallahu ta'ala fi yaumil qiyamah faqihan aliman. Kalau engkau pegang nih wasiat, engkau akan menjadi hidupmu mulia dan matimu dalam keadaan syahid. Ini adalah satu nasihat, kalau kita pegang insyaallah mati kita dalam keadaan syahid. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tasaddaq ala mautaka fa inna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha. Kata Nabi Muhammad SAW, bersedekahlah engkau untuk orang-orang yang mati di antara kalian. Fa inna Allah qad wakkala malaikat, sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan malaikat-malaikatnya Allah untuk menyampaikan pahala orang-orang yang hidup yang memberikan sedekah kepada orang-orang yang mati. Gitu. Fayafrahuna biha, mereka girang, mereka gembira, asyaddu yafrahuna fid dunya. Mereka gembira, lebih gembira dengan apa-apa yang kita kasih selagi dia di alam dunia. Kita kasih mobil mewah, kita kasih harta yang mewah, tapi itu tidak memberikan suatu kegembiraan yang lebih daripada kegembiraan seorang anak yang memberikan sedekah atas nama orang tuanya, tidak memberikan seorang sahabat yang memberikan sedekah kepada sahabat yang telah meninggal dunia. Hal ini lebih menggembirakan buat mereka. Itu. Dan mereka berdoa kepada Allah tatkala kita berniatkan sedekah untuk orang-orang yang mati. Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Kata orang yang mati itu berkata, wahai Allah, berikan ampunan dosa buat orang-orang yang telah menerangi kubur-kubur kami dengan sedekah. Kama basyarana biha, sebagaimana mereka menerangi kubur kami dengan sedekah. Kasih kabar gembira tentang surga. Jadi kata Nabi Muhammad SAW dari satu riwayat lagi dalam kitab Al-Wasaya dijelaskan, tatkala antum mengetahui ada saudaramu yang meninggal dunia, maka di malam pertama kematiannya cepat-cepat berikan sedekah. Kenapa? Karena orang-orang yang meninggal dunia itu adalah malam pertamanya, malam yang paling menakutkan bagi mereka. Maka sedekah itu bisa untuk menerangi kubur-kubur mereka,
menghalau daripada pertanyaan munkar wa nakir, menghalau daripada azab-azab kubur yang pasti akan diterima oleh mereka. Maka orang-orang yang paham ilmu, tentulah mereka akan memberikan pengetahuan ini kepada saudara-saudaranya yang enggak tahu. Itu buat orang yang mati. Lantas buat orang yang hidup, apa yang kita dapatkan? Sedekah itu apakah hanya pahala saja? Di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam, hukiya anna rajulan kana lahu syajaratun azimatun inda baitihi fiha afrahu wa rasanati. Di zaman Nabi Sulaiman, ini tertulis dalam kitab Syarah Lubabul Hadis Tankihul Qaulil Hasis, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata, di zaman Nabi Sulaiman ada satu kisah seorang pemuda memiliki pohon besar di dekat rumahnya. Di atas pohon tersebut ada anak burung merpati. Wa qalat lahu zawjatuhu, maka berkata istrinya kepadanya, is'ad ila tilka syajarah, naiklah engkau untuk mengambil anak burung merpati tersebut. Wanzuril afrahi linat'ama bihal aulada, naik turunin anak burung merpati untuk kasih makan anak-anak kita yang kelaparan. Fafa'ala zalik, maka mereka laki-laki itu naik. Dilihat dari kejauhan seekor burung merpati itu melihat, lalu dia mengadukan fasyakat warasanati ila sayyidina Sulaiman alaihi salam. Dia mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, wa qassat alaihi al-qissah, menceritakan satu kisahnya dia. Lantas tatkala dia menceritakannya, maka Nabi Sulaiman memanggil orang tersebut, wa au'adahu bitaubat, mengancamnya untuk bertaubat agar tidak mengulangi hal tersebut. Keesokan hari istrinya merengek lagi, saudara, meminta dinaikkan lagi, diambil lagi, turunkan lagi anak burung merpati. Tapi laki-laki itu tidak mau karena dia sudah berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang dikatakan istrinya kepada suaminya tersebut? Aku menyangka bahwa Nabi Sulaiman sibuk, gak bakal mikirin ente, gak bakal mikirin keadaan ente, karena dia masgulun bimulkih, sibuk dengan kerajaannya. Gak mungkin hal kecil ini mereka lakukan, mereka pikirkan gak mungkin. Maka dia naik lagi, dia turun lagi, ngadu lagi burung merpati itu kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Faqadaba, maka marah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Sulaiman memanggil dua setan. Yang setan itu satu di arah barat, yang satu dari arah timur. Disuruh menetap di tempat itu. Lantas diperintahkan Nabi Sulaiman, kalau dia naik ke atas pohon tersebut, celakai dia. Nabi Sulaiman perintahkan kepada dua setan yang hebat, yang kuat, yang beringas. Tiba-tiba ketiga kalinya dia hendak naik. Dia naik ke atas pohon tersebut. Lalu tatkala dia hampir menaiki pohon tersebut, tiba-tiba datang seorang pengemis. Datang kepadanya meminta sedikit rezekinya dia. Maka dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kita miliki? Maka dikatakan oleh istrinya, hanya ada satu roti gandum. Maka dipotong roti gandum itu menjadi dua, yang setengah buat dia, yang setengah buat keluarga kita, kata laki-laki tersebut. Maka setelah itu dia naik dan menurunkan lagi anak burung merpati itu. Maka mengadu lagi burung merpati itu kepada baginda Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tatkala mengadu, marah Nabi Sulaiman dan memanggil dua setan tersebut. Diancam dua setan tersebut oleh baginda Sulaiman alaihi salam. Maka tatkala dia berkata, ya baginda Sulaiman, sesungguhnya kami hampir mencelakai orang tersebut, ya baginda Sulaiman. Tiba-tiba ada seorang pengemis datang dan dia memberikan setengah hartanya untuk dimakan oleh pengemis tersebut, setengahnya lagi buat dia. Maka tatkala aku hendak memegang kepalanya dan sahabatku memegang kakinya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dua malaikat yang beringas, yang keras, yang gagah perkasa. Yang satu memegang kepalaku, maka aku dilemparkan ke tempat terbitnya matahari, dan sahabatku dipegangnya dia, dilemparkan di tempat terbenamnya matahari. Saudara, gara-gara sedekah kita dijauhkan dari bala. Bahkan mungkin yang punya sihir, dalil yang tersebut di zaman Nabi Sulaiman bisa menjadi dalil kita dijauhkan dari sihir karena sebab-sebab sedekah, saudara. Bahkan orang yang penyakit pun, di dalam satu kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kitab tersebut menerangkan bahwa hadis Nabi, ada seseorang yang sakit tidak kunjung diberikan kesembuhan, maka Nabi memerintahkan untuk sedekah air. Maka para sahabat banyak yang menggunakan
trik ini untuk mengobati penyakit-penyakit kronis yang tidak ada obatnya, maka menggunakan sedekah air. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang ahli sedekah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan karunia dengan berlimpahnya rezeki kepada kita semua yang hadir, dan Allah Ta'ala jadikan kubur orang tua kita menjadi taman-tamannya surga karena berkat sedekah. Khususnya untuk mereka yang telah almarhum, yang telah mewakafkan tempat ini untuk masjid, dari keluarga besar Bapak Ibnu Sutawa. Masya Allah, tempat ini yang sekarang kita duduki, berapa pahala yang dia dapatkan. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dia bersedekah sebelum datang kematiannya. Fa innallaha qad wakala malaikat. Allah Ta'ala akan memberikan, sampaikan pahala-pahala orang yang bersedekah untuk kita nanti yang meninggal dunia, insya Allah. Kurang lebihnya Al-Fakir berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada diri Al-Fakir dan kepada hadirin sekalian. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa may yad'u Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sya'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran